والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد فإنشاءالlah melanjutkan pelajarannya pada daras as-sabi'u, ya, ad-darsu as-sabi'u, ad-darsu as-sabi'u, ya, pelajaran yang ketujuh dari jilid yang ketiga ini. Kemarin sudah dibahas di sini pada pelajaran yang ketujuh ini, yakni tentang ism alah atau ism alat, ya, ismul alati, ism alah. Bagaimana disampaikan pada tamrin yang kedua pada pelajaran ini, ism alah, ismul alati, ism alah, ismun masughun minal fi'li tsulati liddalalati ala ma waqa'a fi'lu biwasitatihi. Jadi ism alah, ism yang dibentuk dari fi'il tsulati, fi'il yang tersusun dari 3 huruf untuk menunjukkan pada sesuatu yang menjadi perantara terjadinya fi'il, sesuatu yang digunakan untuk melakukan perbuatan fi'il ini, atau sebagaimana istilah tersebut, ya, alah, al-alah, ya, yang kemudian diambil ke dalam bahasa Indonesia, alat, ya, jadi sesuatu yang digunakan untuk melakukan suatu pekerjaan atau suatu perbuatan. Jadi ini ism alah, dan ism alah ini bagaimana tadi disebutkan dalam ta'rif, dalam definisi, dia dibentuk dari fi'il sulati, ya, hanya dari fi'il yang sulati yang tersusun dari 3 huruf. Adapun fi'il yang lebih dari 3 huruf, maka di sana tidak ada pembentukan ism alah. Ini yang didapatkan seperti itu. Nah, kemudian ism alah ini ada 3 wazan. Ism alah ini mempunyai 3 wazan, yakni mif'alun yang pertama, kemudian mif'alun yang kedua, dan kemudian mif'alatun yang ketiga. Jadi ada 3 wazan ini, dan wazan-wazan ini sifatnya sama'i, artinya didapatkan dari mendengar ucapan orang Arab dari fi'il yang berbeda-beda atau yang bermacam-macam. Artinya satu wazan itu bisa dari beberapa macam bentuk fi'il atau kelompok fi'il, ya. Jadi tidak mesti satu wazan hanya dari satu bentuk tertentu dari fi'il, tetapi bisa dari bermacam-macam atau berbeda-beda bentuk fi'ilnya ataupun kelompok atau bab fi'ilnya, ya. Ya, sebagaimana kemarin disebutkan ataupun dicontohkan di sini pada tamarin yang berikutnya, ya, mungkin sedikit mengulang supaya lebih jelas, ya. Jadi pada wazan yang pertama, yaitu mif'alun, ya, mif'alun. Perhatikan contoh-contoh dari fi'al yang bentuk ism alahnya mengikuti wazan ini, mif'alun, ya. Perhatikan fi'al-fi'alnya akan berbeda-beda
ya, dari sisi harokat ain kalimahnya. Ya, jadi perbedaan fi'al dari sisi harokat ain kalimahnya pada fi'il madhi ataupun juga pada fi'il mudhari'. Ya. Fataha yaftahu, membuka, isim alahnya menjadi miftahun, alat untuk membuka, atau kemudian diartikan kunci. Ya, nasyara yansyuru, ya, memotong atau menggergaji. Ya, isim alahnya minsyarun, gergaji, alat untuk menggergaji. Ya. Haraka yahrutu, membaca sawah, ya, atau berladang atau yang semisalnya. Jadi sebelum menanam bibit, ya, di sawah atau di ladang itu, ya, haraka yahrusu. Ya, kemudian isim alahnya mihrafun, ya, mihrafun, ya, alat untuk membaca, ya, alat untuk membaca sawah atau ladang ini. Kemudian zalaja yadliju, mizlajun, ya, mizlajun, ya, zalaja yadliju, itu menghalangi atau merintangi. Mizlajun, penghalang, alat untuk menghalangi, ya, atau itu palang, mungkin semacam palang kereta api itu, ya. Nah, itu mizlajun, artinya dia fungsinya untuk menghalangi, alat untuk menghalangi sesuatu, merintangi sesuatu itu. Kemudian qasa yaqisu, mengukur, ya, miqyasun, isim alahnya menjadi miqyasun, alat untuk mengukur. Ya. Kala yakilu, menakar, isim alahnya mikyalun, takaran, alat untuk menakar. Wazana yazinu, menimbang, isim alahnya menjadi mizanun, alat untuk menimbang atau timbangan. Dan di sini mizanun disebutkan asluhu, asalnya adalah mizanun, karena fa kalimah asalnya adalah wawu pada fi'il madhi wazana. Dibentuk isim alah asalnya menjadi mizanun, kemudian wawunya berubah menjadi ya supaya sesuai dengan harokat kasrah yang sebelumnya, mizanun. Ini wazan yang pertama pada isim alah, mif'alun. Ya, perhatikan fi'ilnya berbeda-beda. Ya, ada yang tadi fataha yaftahu, fathah pada madhi dan pada mudhari', nasyara yansyuru, fathah pada madhi, dhammah pada mudhari', zalaja yazliju, mudhari'nya kasrah, ya, dan seterusnya. Jadi berbeda-beda fi'ilnya, tetapi di sini wazan ataupun bentuk isim alahnya sama, satu wazan, satu bentuk, yaitu mif'alun. Kemudian perhatikan pula pada wazan yang kedua, mif'alun, pada tamrin keempat, mif'alun. Ini wazan yang kedua untuk isim alah. Ini dari fi'il-fi'il yang seperti disebutkan di sini sebagai contoh, ya. Barada yabrudu, memarut atau mengikir, ya. Mengikir atau memarut, ya. Kemudian isim alahnya menjadi mibradun, ya, mibradun, alat untuk mengikir atau alat untuk memarut, ya, parutan atau alat kikir, gitu, ya. Itu mibradun. Halaba yahlubu, memeras susu, ya, pada sapi atau unta, ya. Nah, kemudian ketika digunakan alat untuk memeras susu tersebut, maka menjadi mihlabun, mihlabun, jadi alat untuk memeras susu. Ini sa'ida yas'adu, ya, sa'ida yas'adu, naik atau mendaki, ya, isim alahnya menjadi mis'adun, mis'adun, alat untuk naik, alat untuk mendaki. Kemudian diartikan dengan lift, ya, di bangunan yang bertingkat, ya, apartemen ataupun hotel atau yang semisalnya, itu ada alat untuk naik dari lantai bawah ke lantai yang atasnya, itu lift atau
Ini mis'adun. Ya. Berikutnya qabada yaqbidu, menggenggam. Ya, di sini menggenggam salah satu maknanya. Kemudian isim alahnya menjadi miqbadun, alat untuk menggenggam, untuk memegang. Ya, kalau mungkin pada pedang atau yang semacamnya, pada senjata, ya, pegangannya, ya, ya, pegangannya itu ya, itu disebut miqbadun, jadi alat untuk menggenggam. Ya. Berikutnya qada yaqudu. Qada yaqudu ini menyetir, ya, atau mengemudi. Ya. Dibentuk isim alah menjadi miqwadun. Ya, karena di situ huruf illah aslinya wawu, pada fi'il mudhari' tampak yaqudu, maka bentuk isim alahnya miqwadun. Jadi apa? Sopir ya, apa? Setiran, alat untuk menyopir, alat untuk mengemudikan. Ya, sesuai dengan jenis kendaraannya tentunya. Ya, kalau motor ya seperti itu setirannya, apa, stangnya. Kalau mobil ya setiran itu yang bundar, atau kalau yang lainnya ya nanti bisa menyesuaikan. Jadi ini miqwadun, alat untuk mengemudi atau menyupir. Kemudian qassa yaqussu, memotong, menggunting. Ini pada fi'il mudha'af, dua huruf yang sama, qassa yaqussu. Ini bentuk isim alahnya mengikuti wazn yang kedua ini, mif'alun, menjadi miqassun. Ya, asalnya miqassun, sesuai dengan wazannya mif'alun, miqassun. Kemudian dua huruf yang sama diidgham menjadi miqassun, alat untuk menggunting atau gunting. Ya, miqassun, gunting. Ya. Kemudian hakka yahukku, menggaruk. Ya, hakka yahukku, menggaruk. Apa? Yang garuk ya, mungkin kata ya, menggaruk itu. Ini juga fi'il mudha'af, maka bentuk isim alahnya menjadi mihakkun. Ya, mihakkun. Asalnya mihkakun, sesuai wazannya mif'alun, mihkakun, kemudian diidgham menjadi mihakkun, alat untuk menggaruk. Ini. Jadi ini isim alah pada wazan yang kedua mif'alun. Perhatikan fi'ilnya ada berbagai macam bentuk atau berbeda-beda kelompok atau babnya, ya, terkait dengan harokat pada ain kalimahnya. Kemudian wazan yang ketiga pada isim alah yaitu mif'alatun, pada tamrin yang kelima. Di sini mif'alatun. Perhatikan fi'il-fi'ilnya yang mengikuti wazan ini. Kanasa yaknusu, membersihkan atau menyapu. Ya, isim alahnya menjadi miknasatun, alat untuk membersihkan, alat untuk menyapu, ya, atau sapu. Ya, sapu ya fungsinya untuk menyapu, untuk membersihkan. Ini itu sapu ya, miknasatun. Kemudian la'yaqaya aku, menelan, ya, menelan makanan atau yang semisalnya. Ya, dibentuk isim alah menjadi mil'aqatun, mil'aqatun, alat untuk menelan. Ya, kemudian diartikan dengan sendok, sesuai fungsinya. Sendok untuk menelan, artinya memasukkan makanan ke dalam mulut. Ini. Berikutnya faraqa yatruku. Nah, ini bisa bermakna mengetuk. Ya, kalau dikaitkan dengan pintu ya, dia mengetuk pintu. Atau juga bisa bermakna memukul. Ya, memukul sesuatu. Ya, ini bentuk isim alahnya menjadi mitraqatun, alat untuk mengetuk atau alat untuk memukul, atau kemudian diartikan dengan palu. Ya, palu karena dia untuk memukul sesuatu. Ya, ini itu mitraqatun, palu. Ya, kemudian atara ya'siru, memeras buah ya, mungkin jeruk atau yang semisalnya, buah-buahan ya, diperas, diambil sarinya,
Itu asara ya'siru. Bentuk isim alahnya mi'saratun. Mi'saratun, alat untuk memeras. Kemudian bisa diartikan dengan apa? Kalau zaman sekarang blender. Ya, mi'saratun itu blender. Ya, atau alat untuk memeras, mengambil sarinya. Ini. Gharafa yasrifu, menciduk. Ya, isim alahnya menjadi milrofatun, ciduk atau gayung, alat untuk mengambil sesuatu, menciduk sesuatu. Ini. Kemudian di sini pada fi'il mu'tal akhir, qala yakli, menggoreng, menjadi miqlatun, alat untuk menggoreng, atau wajan, ya, penggorengan atau wajan, karena fungsinya untuk menggoreng, sebagai alat untuk menggoreng. Nah, ini asalnya asluha miqlayatun, jadi sesuai dengan wazannya mif'alatun miqlayatun. Kemudian huruf illah diubah menjadi alif, miqlatun. Ini terjadi pada fi'il mu'tal akhir atau fi'il naqis seperti ini. Ada perubahan huruf illah, ya, menjadi alif pada bentuk isim alah. Contoh yang berikutnya, maha yamhu, menghapus. Sebagaimana tadi, ini fi'il naqis atau mu'tal akhir, ya, dibentuk isim alah menjadi mimhatun. Mimhatun, asluha, asalnya mimhawatun. Huruf illah aslinya wawu, mimhawatun, kemudian wawunya diubah menjadi alif, mimhatun, ya, alat untuk menghapus, apa penghapus, apa karet penghapus untuk menghapus tulisan, ya, itu disebut mimhatun karena fungsinya atau dia sebagai alat untuk menghapus. Ini. Dan di sini tadi pada mu'tal akhir atau naqis sama saja, baik itu naqis iya'i, huruf akhirnya iya, qala yakli akhirnya ya, ataupun naqis wawi, huruf illah yang di akhir itu aslinya wawu, maha yamhu, ya, sama ketika dibentuk menjadi isim alah, huruf illah tersebut semuanya berubah menjadi alif, miqlatun, minhatun, ya, ya-nya pada miqlayatun berubah menjadi alif, kemudian wawu pada mimhawatun berubah menjadi alif. Jadi semuanya berubah menjadi alif pada fi'il mu'tal akhir ini. Contoh yang berikutnya untuk ini mu'tal akhir, kawa yakwi, menyetrika, ya, menggosok dengan benda yang panas, ya, menekan atau menggosok dengan benda yang panas atau menyetrika, menjadi mikwatun, ya, mikwatun, ya, wawu pada ain kalimah tetap wawu, kemudian huruf ilah yang akhir berubah menjadi alif, jadi asalnya mikwayatun, ya, karena aslinya iya, yakni, ya, huruf ilah yang akhir aslinya iya, mikwayatun, ya-nya berubah menjadi alif menjadi mikwatun. Jadi huruf ilah yang berubah hanya pada huruf yang akhir, bukan huruf yang ain kalimah. Kalau kawa yakwi itu kan ain kalimah juga ilah, huruf wawu, tapi dia tidak berubah, tetap wawunya yang berubah menjadi alif hanya pada yang akhir. Kawa yakwi, ya yang akhir itu yang berubah menjadi alif, ya, wawunya tetap karena bukan huruf akhir, ya, sehingga tadi bentuknya menjadi mikwatun, gitu ya. Berikutnya bara ya beri, meraut, meruncingkan pensil itu ya, meraut pensil, meruncingkan pensil, ya, menjadi mibratun, ya, mibratun, asalnya mibrayatun, ya, dengan ya beri, jadi alat untuk meraut, rautan atau yang semisalnya, ya, ini. Kemudian sofa yasfu, ya, sofa yasfu, jernih, bersih, ya, isim alahnya menjadi misfatun, ya, sesuai wazannya, sesuai contohnya tadi, mimhatun, jadi misfatun,
Ya, asalnya misfawatun karena huruf ilah aslinya wawu pada mudhari' yasfu. Ya. Isim Allah aslinya misfawatun, wawunya berubah menjadi alif menjadi misfatun. Ya, alat untuk membersihkan, untuk menjernihkan, atau ya, mungkin biasa disebut filter. Ya, artinya dia fungsi untuk membersihkan, menjernihkan, menyaring supaya bersih, supaya jernih. Ini misfatun. Ya. Kemudian ro'a yara, melihat. Nah, ini kemudian menjadi mir'atun. Ya. Mir'atun. Ya, alat untuk melihat. Ya, asalnya ya dengan huruf ya, mir'ayatun. Ini asalnya mir'ayatun. Ya. Kemudian ya-nya ini berubah menjadi alif. Ya. Dan alif tersebut ya terletak sudah hamzah. Ya. Ini ya, mir'atun. Ada alif terletak sudah hamzah yang di fathah, maka penulisannya ditulis dengan tanda mat ya, mir'atun. Ini alat untuk melihat atau cermin, ya, fungsi cermin untuk melihat. Ya. Berikutnya raqiya yarqa. Ya, raqiya yarqa. Ini naik atau mendaki. Ya. Bentuk isim Allahnya menjadi mirqatun, ya. Mirqatun. Asalnya mirqayatun. Ya, alat untuk naik. Ya. Dan juga bisa diartikan di sini dengan ini anak tangga atau yang semisalnya. Jadi dia fungsi untuk naik dari satu tingkat ke tingkat yang lebih atas, dari bawah ke tempat di atasnya. Ini mirqatun. Ya. Ini wazan yang ketiga pada isim Allah juga bisa diperhatikan. Fi'il di sini pada wazan yang ketiga berbagai macam bentuknya ataupun berbeda-beda keadaan harakat pada ain kalimah pada fi'il tersebut. Jadi dari ini tadi untuk menunjukkan bahwasannya isim Allah itu mempunyai 3 wazan dan pembentukannya itu secara sanai, artinya dari fi'il yang berbeda-beda dalam satu wazan yang itu didapatkan dengan cara mendengar, mendapatkan dari ucapan orang Arab. Jadi tidak bisa dikiaskan. Kalau fi'ilnya ini, isim Allahnya berwazan ini. Kalau fi'il yang bentuk ini, isim Allahnya berwazan seperti ini. Tidak demikian. Tapi ya didapatkan sebagaimana apa yang ada dalam ucapan orang Arab. Jadi memang ya harus dihafalkan. Kalau semacam ini dihafalkan ataupun diperhatikan, bisa diperhatikan dari ucapan-ucapan orang Arab. Ini. Kemudian berikutnya sebelumnya mungkin ada yang ditanyakan dari ini, dari pembentukan isim Allah pada 3 wazan ini. Ya, kalau tidak ada kita lanjutkan. Tamrin yang berikutnya, tarisan yang ke-6. Ayin, tentukanlah asma al-alati fima ya'ti, isim-isim Allah pada kalimat berikut ini. Tentukan isim Allah pada kalimat-kalimat berikut ini. Wadkur wazna kulli wahidin minha, dan sebutkan wazan masing-masingnya. Ya, wazan yang mana? Yang mif'alun, apakah mif'alun, apakah mif'alatun? Contoh yang pertama dalam hadis ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-mu'minu mir'atul mu'mini,
al-mu'minu mir'atul mu'mini. Ya. Orang yang beriman itu cermin orang yang beriman yang lainnya. Ya, jadi seorang yang beriman itu sebagai cermin bagi orang yang beriman yang lainnya. Ini rawahu Abu Dawud diriwayatkan oleh Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ini di sini dalam hadis ini yang merupakan isim Allah pada kata mir'atu, ya, atau asalnya mir'atun, ya, cermin, alat untuk melihat, ya, ini. Dan ini mengikuti wazan yang ketiga, mif'alatun, ya, mir'atun. Jadi wazan yang ketiga yaitu mif'alatun, ya. Yang berikutnya bisa dicoba gantian. Fi hadisin nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mirqatun minal minbari. Ya. Rawahu Ahmadu, ya. Dalam sebuah hadis turun, ya. Rasulullah SAW, ya, turun Rasulullah SAW naik dari mimbar. Mirqatan, satu anak tangga dari mimbar. Ya. Ya. Fi haditsin, dalam sebuah mana isim alahnya di sini? Mirqatun. Ya, mirqatun. Wazannya mif'alatun. Iya, mif'alatun. Baik. Ada lagi? Mimbarun, mif'alun. Ya. Ini wazan yang kedua. Ya, ini. Fi haditsin, dalam sebuah hadis. Nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mirqatan minal mimbari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun, ya, satu anak tangga dari mimbar. Rawahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, di sini isim alahnya mirqatun, yang mengikuti wazan mif'alatun. Kemudian al-mimbaru atau mimbarun, ya, mengikuti wazan mif'alun. Ya. Ini, ya. Nazala atau nazala, ya, menurunkan. Ya. Kalau nazala turun, kalau nazala dengan tasdid, ya, nazala itu menurunkan. Ya, nanti bisa dirujuk, ya, pada hadisnya tentang makna dari hadis ini. Ya. Berikutnya, fi hadisin tafa Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'i ala za'iri yastalimur rukna bil mihjani, muttafaqun alaih. ya, Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkeliling tawaf. Tawaf. Ya, tawaf lebih khusus karena terkait dengan apa tadi? Hajjatul wada'. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaf pada haji wada di atas unta, ya, saling menyentuh rukun bil mihjan, dengan mihjan. Mihjan itu apa? Tongkat yang ujungnya melengkung. Ada tambahan.
Ya, di belakang ada di halaman berikutnya ada gambarnya. Tongkat yang ujungnya melengkung atau kayak kait gitu ya, ujungnya melengkung seperti kait, itu mihjan. Ya, itu. Ya. Fi hadisin, isim Allahnya mana di sini? Mihjani. Ya, al-mihjani, mihjanun. Lazimnya mif'alun. Ya. Fi hadisin, dalam sebuah hadis. Waqan Nabi alaihi salatu wassalamu fi hajjatil wada'i ala ba'irin yastalimu rukna bil mihjani. Muttafaqun alaihi. Ya. Waqan Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi, semoga salawat dan salam terlimpah kepada beliau. Tawafa. Nah, di sini bermakna tawaf. Karena dikaitkan dengan haji ya. Fi hajjatil wada'i, pada haji wada'. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam tawaf pada haji wada'. Ala ba'irin, di atas unta. Ala ba'irin, ba'ir itu unta. Jadi beliau tawaf di atas unta, artinya sambil menunggang unta. Sambil menunggang unta tawaf beliau pada haji wada ini. Kemudian yastalimu rukna, ya, beliau menyentuh. Yastalimu, ini menyentuh. Ya, secara apa menyentuh ya, tentunya dengan tangan. Makna secara apa ya, yastalimu nanti dijelaskan di bawah, itu menyentuh atau mengusap. Ya, menyentuh atau mengusap ya dengan tangan. Itu makna yastalimu. Ya. Kemudian yastalimu rukna, menyentuh atau mengusap rukun. Ya. Yang dimaksud apa? Ya, tentunya rukun yang di situ disyariatkan untuk mengusap adalah hajar aswad. Ya. Rukun itu kan secara asal apa? Pojok suatu, dalam hal ini pojok bangunan ya. Pojok Ka'bah itu rukun. Ya, dan tentunya ini yang disyariatkan adalah pada hajar aswad, rukun yang di situ ada hajar aswad. Ya, bil mihjani, dengan mihjan, dengan tongkat mihjan. Ya, muttafaqun alaihi, disepakati atasnya. Hadis ini disepakati. Artinya ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rahimahumullahu taala. Nah, kemudian tadi ada isim Allah di sini mihjan, ya, al-mihjani atau mihjanun. Ini mengikuti wazan mif'alun. Ya. Kalau hajana ini dari fi'il hajana yahjunu. Itu artinya menarik. Ya, hajana yahjunu, menarik. Ya, kemudian dibentuk isim Allah menjadi mihjanun, alat untuk menarik. Lalu diartikan dengan apa? Tongkat. Tapi perhatikan tongkatnya, di situ ada lengkungannya, ada semacam kaitnya. Kan dengan adanya lengkung atau kait itu kan dia bisa untuk menarik. Ya kan? Tongkat yang ada ujungnya dan lengkungnya, ada kaitnya, kan bisa menarik. Fungsinya ya, dia bisa untuk menarik sesuatu. Ya, sehingga tadi dari fi'al hajana yahjunu, ya, menarik. Kemudian dibentuk isim Allah menjadi mihjanun, alat untuk menarik. Nah, di sini tadi tongkat yang ada ujungnya ada lengkungnya, karena dia bisa untuk menarik sesuatu. Jadi kalau diurutkan atau dirunut, asal katanya demikian. Ya. Artinya ini menunjukkan ini bentuk isim Allah. Ya. Baik. Berikutnya. An Abdillahi bin Abbasin radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dinabin minas sibai wa an kulli mislabin minat tayri, rawahul Muslim. Ya. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari setiap yang punya
Nas taring. Taring. Minas sibai. Yang berupa sibak binatang buas. Binatang buas. Dan setiap cakar dari Yang bercakar. dari burung. Iya, iya. Mana isim Allah di sini? Mikhlabin. Iya, mikhlabin. Ya, mikhlabin ini isim Allah. Wazinnya? Pastinya mif'alun. Iya, mif'alun. Ya. An Abdullah ibni. Jadi kalau ibni di sini yang membacanya ibni. Ya. Tanpa, kalau dia menghubungkan antara anak dengan nama ayahnya dalam penulisan tanpa hamzah wasal, ya. Abdullah ibni Abbasin. Ini disyaratkan itu menghubungkan antara seseorang dengan nama ayahnya, ya, bukan ibunya, bukan orang lain, atau bukan sesuatu yang lain. Ya, tapi dan tadi disyaratkan sebelum ibni itu nama anaknya. Jadi Abdullah itu sang anak, kemudian Abbas sang ayah. Ini penulisannya seperti ini. Kemudian tadi membacanya ibni, artinya taknya sukun, ya. Minnya sesuai dengan i'rabnya, karena di sini sebagai badal atau atas bayan, ya dia kasrah. An Abdullah ibni Abbasin, ya, dari Abdullah putranya Abbas. Jadi dinisbahkan pada sang ayah, anaknya Abbas. Berarti Abbas ini bapak dari Abdullah, ya. Ini penulisan ibnu, ya, kalau dia dikaitkan dengan anak dan ayahnya ini. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Qala, beliau yaitu Abdullah ibnu Abbas berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang an kulli zinabin minas sibai. An kulli zinabin, dari setiap yang bertaring. Zinabin, zi itu kan yang memiliki, ya. Nabin taring, yang memiliki taring atau bertaring. Minas sibai, yakni berupa min di sini untuk bayan, untuk menjelaskan. Jadi min itu ada beberapa makna. Jadi ada yang bermakna ibtidaiyah atau dari, ada yang bermakna tab'id, bagian atau diantara, dan ada pula min itu bermakna untuk bayan, untuk menjelaskan seperti di sini, ya. Jadi minas sibai, yaitu berupa as-siba, binatang buas. Jadi kulli zinabin minas sibai, setiap yang bertaring yang berupa binatang buas. Wa an kulli zi mikhlabin, dan dari setiap yang bercakar. Zi mikhlabin, yang bercakar, yang memiliki cakar. Minal tayri, yang berupa burung atau berupa burung. Ini. Jadi ini Rasulullah SAW melarang dari setiap yang bertaring, yakni berupa binatang buas, dan dari setiap yang bercakar yang berupa burung. Ya, sistem Allahnya mikhlabin atau mikhlabun. Ini mengikuti wazan mif'alun. Ya, ya, alat untuk mencakar, menerkam sesuatu. Ini. Rawahu Muslimun, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Kemudian ada penjelasan di sini di catatan kaki yang di bawah, ya. Dari tadi beberapa hadis yang disebutkan di atas, al-ba'iru, ya. Dalam hadis tadi, ya, ketika Nabi alaihi salatu wasallam tawaf, beliau menaiki ba'ir. Apa makna ba'ir? Al-ba'iru minal ibli fi manzilatil insani minan nasi. Jadi ba'ir itu onta. Tapi onta maksudnya bagaimana? Al-ba'iru minal ibli. Al-ibli kan juga onta. Lalu apa yang membedakan antara al-ibli dengan ba'ir? Ini sebagaimana di manzilati, sebagaimana tempatnya, sebagaimana kedudukan dari lafaz al-insan dari an-nas.
Ya. An-nas manusia, artinya menunjukkan jenis secara umum manusia, jenis manusia, meliputi semuanya, itu ya. Jadi menunjukkan jenis dan meliputi semuanya, itu an-nas. Adapun al-insan ini menunjukkan jenis manusia pada satu individu, ya, satu orang atau satu person, satu individu, tapi dia jenis manusia ini, dan tidak dibedakan dari sisi apakah ini laki-laki atau perempuan. Artinya menunjukkan jenis manusia tapi secara individu, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Itu al-insan. Nah, kalau an-nas tadi mencakup semuanya, jenis manusia secara umum atau secara keseluruhan. Nah, tadi al-ba'ir itu juga demikian, sebagai kalau dikaitkan dengan al-ibil. Artinya apa? Al-ibil ini mencakup jenis unta, ya, secara umum, secara keseluruhan unta, ya. Jadi semua unta ini masuk dalam cakupan al-ibil, ya. Kemudian al-ba'ir, ya, dia menunjukkan jenis unta pada satu hewan ini, ya, pada satu hewan, satu unta, ya, tidak mencakup semua unta yang ada, tidak, tapi pada satu ekor saja, dia unta, gitu ya. Ya. Kemudian yutlaku, kelanjutannya yutlaku alal jamali wan naqati, ini dimutlakkan, digunakan secara umum, ya, secara mutlak, alal jamali wan naqati, pada al-jamal unta jantan, wan naqah dan unta betina. Jadi al-ba'ir ini menunjukkan zat unta pada satu individu, bukan individu, pada satu hewan ini, satu unta ini, bisa untuk yang unta jantan, tapi juga bisa pula untuk yang unta betina. Jadi tidak melihat jenis kelaminnya, atau itu unta, ya, satu unta, maka ini disebut al-ba'ir. Tapi kalau yang dimaksud unta secara keseluruhan, jenis unta secara umum yang ada, maka disebut al-ibil. Ya, kira-kira seperti ini ya. Ini yang dimaksud dari penjelasan ini. Kemudian berikutnya, istalamal hajar al-aswada. Ya, tadi dalam hadis disebutkan fi'il yastalimu. Ya, yastalimu itu fi'il mudhari'. Fi'il madhinya istalama. Ya, kemudian ini dikaitkan dengan tadi istalamal hajar al-aswada, menyentuh atau mengusap hajar aswad. Yakni maknanya apa? Lamasahu, ya, lamasahu bil yadi. Jadi menyentuhnya atau mengusapnya dengan tangan. Ya, lamasa itu menyentuh atau mengusap, ya, ini dengan tangan. Ini makna secara asal dari istalama seperti itu, menyentuh, mengusap hajar aswad dengan tangan. Ya, kemudian mudaranya yastalimu. Ya. Kemudian ar-ruknu, rukun atau rukun yang disebutkan dalam hadis tadi, yastalimu rukna, apa? Al-muradu bihi huna al-hajarul aswadi. Yang dimaksud dengan ar-rukun di sini dalam hadis ini adalah hajar aswad. Ya, hajar aswad. Ya, sesuai dengan siyaqul kalam, sesuai dengan konteksnya. Jadi makna dari ar-rukun dalam hadis tersebut adalah hajar aswad. Ini. Bukan rukun yang lainnya, bukan sudut Ka'bah yang lainnya, bukan, tapi pada sudut Ka'bah yang ada hajar aswadnya, atau pada hajar aswad itu sendiri, ya. Berikutnya, al-mihjanu, makna mihjan, khashabatun fi tarfiha i'wijajun. Khashabatun, khashabah, kayu, ya, kayu atau tongkat. Fi tarfiha, di ujungnya i'wijaj, ada lengkung atau pingkok. Jadi i'wijaj itu pingkok atau lengkung, atau yang seperti kait itu ya. Nah, jadi khashabah, ya,
kayu, sebatang kayu, atau maksudnya tongkat, yang ujungnya ada bengkoknya, ada lengkungnya, ada kaitnya. Dan itu ditunjukkan pada gambar pada halaman sesudahnya ya. Al-mihjanu, mihjan itu seperti itu ya, tongkat yang ada lengkungnya tadi, bengkoknya tadi, atau kaitnya itu. Hajana syai'a, ini dari fi'il hajana asyai'a, hajana asyai'a, hajana syai'a. Mudhari'nya dengan dhammah, yahjunu, hajana yahjunu. Ai maknanya apa? Jazabahu bil mihjani. Jadi hajana syai'a itu maknanya jazabahu, jazaba asyai'a bil mihjani. Jadi menarik sesuatu dengan mihjan. Karena tadi ada lengkungnya, ada bengkokannya, atau ada semacam kait tadi, maka dia bisa untuk menarik ya. Menarik dengan mihjan, dengan tongkat yang seperti itu ya. Perbuatannya atau fi'ilnya hajana, hajana yahjunu, dan alatnya tadi digunakan untuk hajana atau yahjunu, maka disebut dengan mihjan ya. Ini menunjukkan keterkaitan tadi ya antara fi'il dengan isim Allah seperti itu ya. Berikutnya an-nabu, nab tadi diartikan apa? Taring ya. An kulli zinabin, dari setiap yang bertaring. Nabin itu taring. An-nabu taring, yakni as-sinnu bi janibir rubaiyati. As-sinnu, as-sinnu, sinnun apa? Gigi. Gigi di samping rubaiyah. Rubaiyah apa? Gigi seri. Rubaiyah kalau dikatakan gigi ya, rubaiyah itu maknanya gigi seri. Jadi gigi yang ada di samping gigi seri apa? Gigi taring kan? Ya, kan gigi seri yang di tengah. Nah di sampingnya itu gigi taring. Ya itu. Anas itu adalah taring, gigi yang ada di samping gigi seri. Ya. Jamaknya, jam'uhu, jamaknya anyabun wa miyubun. Ada dua bentuk jamak dari nab, yaitu anyabun dan miyubun. Kemudian as-sabu'u, makna as-sabu' kullu ma lahu nabun, kullu ma lahu nabun, setiap yang mempunyai taring ya, kullu ma lahu nabun, setiap yang mempunyai taring. Kalau asadi seperti singa, wadzibi serigala, wan namiri ya, harimau atau macam tutul ya, ini termasuk as-sabu'. Berarti apa kalau di sini? Binatang buas. As-sabu' itu binatang buas yang memiliki taring ini ya. Kemudian jam'uhu, jamanya siba'un, yang disebutkan dalam hadis tadi as-siba' itu bentuk jamak. Siba'un ini jamak ya, tadi mufradnya sabu', as-sabu'u atau sabu' ini. Kemudian al-mikhlabu, al-mikhlabu huwa lit-ta'iri. Mikhlab ini milik ta'ir, artinya dia ada pada ta'ir, pada burung. Was-sabu'i, dan pada binatang buas ya. Kadhufri fil insani, seperti ad-dhufur apa? Ini kuku, kuku pada manusia. Jadi kalau pada manusia ini disebut kuku ya, ad-dhufur ini kuku kalau pada manusia. Nah kalau pada burung dan pada binatang buas itu disebut mikhlab. Apa? Cakar ya, cakar. Mungkin pada burung elang, yang burung buas ya, burung elang atau yang semisalnya. Kemudian pada singa, harimau dan yang semisalnya, itu kan mereka memiliki cakar ya, itu mikhlab ya. Ini jadi tadi dalam hadis ya, Rasulullah SAW melarang dari setiap yang bertaring, yakni berupa binatang buas,
dan dari setiap yang bercakar dari jenis burung, ya, burung yang bercakar ini. Kemudian al-tayru jam'un, al-tayr ini lafaz jamak, mufradnya adalah ta'irun. Jadi ta'irun itu mufrad, seekor burung. Kalau tayrun, al-tayru itu jamak, burung-burung, ya. Dan tentunya yang harus dipahami apa? Tadi taring ataupun cakar, yang di situ fungsinya untuk merobek mangsa yang berupa makhluk hidup. Ya, karena kalau hanya sekedar taring ataupun cakar, ya yang binatang bukan apa yang istilahnya yang herbivora pun juga punya. Ya, setiap bahkan manusia juga ada ya taring, ataupun ayam juga ada cakar. Tapi apakah itu termasuk yang dilarang? Juga tidak. Jadi tentunya yang dimaksud tadi dalam pengertian binatang ataupun burung yang memangsa hewan yang lainnya. Jadi pemangsa hewan atau istilahnya ada karnivora. Wallahu a'lam. Itu. Ini penjelasan mufradat dari hadis tersebut. Ya. Kemudian yang berikutnya, sabian yang ketujuh, istakhrij ma fi darsi min asma'il alati. Keluarkan apa yang ada dalam daras yang termasuk isim alah, wazkur wazna kulli wahidin minha, dan sebutkan wazan masing-masingnya, wal fi'l alladhi istaqqa minhu, dan fi'il yang diambil darinya. Dari daras kemarin ada misalkan ucapan dari Ummu Ahmad, misrafatan, miqlatan, miswatan, miqassan. Ini ya, dalam kalimat ini sebagai maf'ul bih dia mansub ya, dengan tanda fathah pada huruf akhir. Ya, tapi apanya ya misrafatun, miqlatun, miswatun, miqassan. Wazinnya sudah disebutkan ya, dari tamrin ketiga atau 4 atau 5 beserta fi'il asalnya. Ya. Contoh yang lainnya dari percakapan kemarin. Ada lagi selain itu? Ya. Mizanina, mizan. Innal jibana alladhi ishtaraitu minhu. Ya, mizan, mikyal. Mizan, mikyalun atau al-mikyala, al-mizana dalam ayat yang ada dalam darah tersebut. Wala tanqusul mikyala wal mizana, al-mikyala, al-mizana ini isim alah. Ya, mistaratan, mimhatun, mibratun. Ya, mistaratan, mimhatun, mibratan. Ini ya. Kemudian miftahat sayyarat, ya miftah, miftahun. Kemudian yang terakhir, saba analada babil mis'adi, babil mis'ad, al mis'adi mis'adun. Ini isim alah dalam darah tersebut. Adapun fi'ilnya sudah disebutkan pada tamrin ketiga atau 4 atau 5. Juga ya wazinnya juga nanti bisa dicontohkan di situ ya. Berikutnya tinggal sedikit ini tamrin yang ke-8, saminan. Bayyin naw'a kulli minal mustaqqatil atiyati. Jelaskan jenis dari setiap mustaqqat berikut ini. Pecahan atau pembentukan kata dari fi'il. Ini bentuk apa? Jadi mustaqqat atau kata-kata di sini, bentuk-bentuk isim di sini, ini bentuk apa? Apakah mungkin isim fa'il, apakah isim maf'ul, apakah isim zaman, isim makan, apakah isim alah? Ya, ada 4 atau 5 ini ya, karena isim zaman dan isim makan kan satu bentuk ya, jadi satu sama. Jadi kalau ada 4 bentuk. Nah ini bentuk ini yang disebutkan di sini termasuk yang mana? Yang hamzah yang A yang pertama. Mar'iyun. Apa ini? Mar'iyun. Bentuk apa? Isim maf'ul. Ya, isim maf'ul.
untuk mengetahui atau untuk apa bisa tahu dari mana, mungkin bisa dicari padanan kata yang semisal ini atau dari pembahasan yang sebelumnya kemarin, ya, mabniyun atau masyhiyun atau yang semisalnya. Nah, itu bentuk isim maf'ul, ya, isim maf'ul. Kemudian kalau mar'an atau mungkin juga dicari wazannya. Mar'iyan ini mengikuti wazan maf'ilun, atau mengikuti bentuk maf'ilun yang asalnya itu wawu, ya, maf'ulun. Jadi mar'iyan itu mengikuti wazan maf'ulun, ada perubahan istilah. Kalau maf'ulun berarti kan isim maf'ul. Kemudian kalau mar'an ini kira-kira wazannya apa? Maf'alun. Mar'an ini mengikuti wazan maf'alun. Ya, kalau maf'alun berarti bentuk apa ini? Isim zaman atau isim makan. Ya, berarti mar'an ini bentuk isim zaman atau isim makan. Jadi bisa bermakna waktu melihat atau tempat melihat. Itu mar'an. Ya, kalau mar'iyan tadi isim maf'ul, berarti dia bermakna yang dilihat, ya, sesuatu yang dilihat, itu mar'iyan. Kemudian mir'atun apa? Ya, isim alah, wazannya mif'alatun, yang baru saja tadi disebutkan, ya, mif'alatun, alat untuk melihat. Ya, ini semua dari fi'il apa? Ro'a, yara. Jadi fi'ilnya ro'a, yara. Isim maf'ulnya mar'iyan, isim zaman, isim makan, mar'an, isim alah, mir'atun. Berbeda-beda, ya, perhatikan masing-masingnya. Yang B, yang B, mikyalun. Bentuk apa ini? Mif'alun, isim alah, ya, mikyalun, isim alah, mif'alun, ya. Kemudian makilun, isim maf'ul, ya. Makilun itu isim maf'ul, dia mengikuti wazan maf'ulun. Nanti dirujuk kembali pembahasan isim maf'ul yang sebelumnya, ya. Dari kala yakilu dibentuk isim maf'ul nanti akan menjadi makilun, sesuatu yang ditakar. Kalau mikyalun alat untuk menakar, makilun yang ditakar, sesuatu yang ditakar. Ini dari fi'il kala yakilu, ya. Yang J, yang C, fatihun, isim fa'ilun, wazannya fa'ilun, berarti isim, ya, ya, isim fa'il, fa'ilun, fatihun, ini isim fa'il yang membuka, pembuka atau yang membuka. Kemudian miftahun, wazannya mif'alun, itu wazan apa? Isim alah, alat untuk membuka atau kunci. Kemudian maftuhun, isim maf'ul, ya, mengikuti wazan maf'ulun, berarti dia isim maf'ul, maftuhun, yang dibuka. Ini, jadi dari lafaz ini, ya, kembalikan ke wazannya atau sesuaikan dengan wazannya. Bagaimana ini wazannya? Mengikuti wazan yang mana? Nah, dari itu bisa diketahui kalau dia mengikuti wazan fa'ilun, berarti dia isim fa'il. Kalau mengikuti wazan maf'ulun, berarti dia isim maf'ul. Kalau mengikuti wazan isim alah, ya dia isim alah. Kalau mengikuti wazan isim zaman, isim makan, ya dia isim zaman atau isim makan. Ini contoh yang berikutnya, yang D, yang D, maulidun, maulid. Kemudian yang di sampingnya maulidun, maulid. Apa beda antara maulid dan maulud? Hanya I dan U, itu aja. Apa? Maulidun, wazan apa? Wazannya maf'ilun, ya. Maulidun kan dari walada, ya, dari fi'il walada yalidu. Maulidun, dia kan wazannya maf'ilun, ya. Maulidun, maf'ilun. Maf'ilun wazan apa? Isim zaman, isim makan, ya. Maf'ilun ini wazan isim zaman, isim makan. Berarti maknanya maulidun waktu kelahiran atau tempat kelahiran.
waktu lahir atau tempat lahir, itu maulidun, ya, maulid. Kalau mauludun mengikuti wazan maf'ulun, ya, maf'ulun, mauludun, maf'ulun, ya, berarti dia isim maf'ul. Mauludun ini isim maf'ul yang dilahirkan, ya, yang dilahirkan. Kalau yang melahirkan isim fa'il, yang melahirkan apa berarti menjadi walidun yang melahirkan, ya, kemudian diartikan orang tua atau ayah. Kalau ibu ya walidatun, karena perempuan, ya, ini, ya, al-walidain, dua orang tua, ayah dan ibu, karena ya yang melahirkan menjadi asbab kelahiran, ya, ini ya. Jadi dari satu bentuk isim mustaqat seperti ini, perhatikan, ya, kalau ini bingung ini bentuk apa, ya sesuaikan dengan wazannya. Ini masuk wazan apa? Karena setiap tadi jenis isim ada wazannya masing-masing. Isim fa'il wazannya fa'ilun, isim maf'ul wazannya maf'ulun, isim zaman, isim makan wazannya ada dua wazan, maf'alun atau maf'ulun, ya. Ini isim zaman, isim makan, ya, maf'alun, maf'ulun. Adapun isim Allah ada 3 wazan. Dan perhatikan, kalau isim Allah itu semua huruf mimnya itu di kasrah. Mif'alun, mif'alun, ya, mif'alun, mif'alun, mif'alatun. Jadi kalau mim di kasrah itu berarti isim Allah, ya. Kalau mim yang ada di awal di kasrah itu isim Allah. Tapi kalau di fathah dan ada 4 huruf, maf'alun, maf'ilun, ini isim zaman atau isim makan. Kalau seperti maf'ulun, ya, ada 5 ataupun ada tambahan wawu sebelum huruf akhir, ini isim maf'ul, ya. Jadi perhatikan masing-masing wazan, ya, sesuaikan dengan jenisnya tadi, ya. Ini. Berikutnya tadi yang ke-9, hadi jam' al-asma yang hati-hati, berikan jamak dari isim-isim berikut ini. Thalibatun, jamaknya thalibatun, ya, thalibatun, jamak muannas salim, ya, thalibatun. Kemudian tirazun, jamaknya afrizatun, ya, afrizatun. Kemudian mutaffifun, jamaknya mutaffifuna, jamak muzakkar salim, ya, mutaffifun. Thalibatun permintaan, tirazun model atau apa, ya, model atau gaya atau yang semisalnya. Kemudian mutaffifun yang curang. Kemudian di situ disebutkan gambarnya tadi al-mikhlabu cakar, al-mihjanu tongkat yang ujungnya ada bengkoknya itu. Ada yang ditanyakan dari ini? Jadi inilah mustaqat, ya, isim-isim yang dibentuk dari fi'al. Ada isim fa'il, ada isim maf'ul, ada isim zaman, isim makan, dan ada isim alah. Ini dulu halaku minkum untuk kekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.